Oke teman-teman, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar. Amin, amin, amin. Video kali ini mau membahas apa nih enaknya Mas Bro? Ini aku lagi sama teman-teman nih. Jadi kita tuh kaget, kemarin aku baru aja merosting Habib Bagil soal dia pura-pura nggak tahu ya. Ada Habib yang ceramah, Habib pemabok, zina, terus apalagi judi, itu pasti masuk surga gitu ya. Ya. Nah itu kan aku udah bikin kontennya ya buat Habib Bagil ya, kalian bisa tonton lah. Padahal dia tuh pasti udah tahu ceramah-ceramah Habib yang begitu udah tahu, tapi dia pura-pura nggak tahu. Nah sekarang ada yang baru lagi, Habib Bahar sama Habib Rizik, ceramahnya begitu, sama aja. Dia nanya, maksudnya Habibnya siapa gitu yang ngomong begitu, bahwa Habib zina, Habib mabok itu pasti masuk surga. Habibnya siapa? Masa Habib Rizik sama Habib Bahar nggak tahu? Kan nggak mungkin ya bro. Ya nggak mungkin. Terus bisa kompak banget gitu loh. Nah iya, bisa kompak maksudnya. Langsung Habib ini nyerang Bang Haji, yang ini Habib ini juga pada nyerang. Iya memang kompak. Kompak sekali itu. Pura-pura nggak taunya juga kompak. Nah, kamu percaya nggak kalau mereka itu nggak tahu ceramah Habib yang kalau Habib maksiat itu pasti masuk surga? Kamu percaya nggak bahwa Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Bagil itu nggak tahu gitu? Habibnya nggak siapa? percaya. Gitu? Nggak percaya ya? Pasti banyak kan jejak-jejak digitalnya. Iya, di YouTube kan sudah banyak. Apalagi mereka main media sosial juga ya. Nah, Pasti dia udah tahu dia kan tahu. Ya. Tapi kenapa di saat sekarang mereka lagi terdesak gitu ya para habaib, mereka kompak gitu loh. Jawabannya sama gitu, pura-pura nggak tahu gitu. Habibnya siapa gitu. Nah, itu dia. Aku juga kenapa itu kompak banget? Apa mereka sudah sudah briefing dulu atau sudah merencanakan sesuatu dulu, nanti serang yuk. Kata-kata dengan jawaban satu gitu. Iya. Kan Habib ini ngomongnya juga gitu sambil marah-marah. Terus yang satunya lagi ngancam, hati-hati nanti udah tua ini itu nanti matinya suul khotimah. Ngancam pasti ngancam. Ya. Nah pasti itu ujungnya ngancam. Itu udah aku buatin konten kemarin. Udah diupload. Masalah Habib tuh kalau ngomong pasti ada kata hati-hatinya. Bener kan? Bener. Hati-hati kamu kalau ngomong, nanti mati suul khotimah. Hati-hati kamu kalau ngomong, pasti ada kata hati-hatinya. Jadi kata-kata hati-hati itu kayak dipakai buat senjata bro. Ya, buat melemahkan mental kata. Nah, kata ini. Kan? Nah. Jadi kata-kata hati-hati itu buat melemahkan mental lawan. Jadi ketika kita ngobrol sama habaib, tuh kita menanyakan sesuatu gitu ya, terus habaibnya bilang hati-hati kamu kalau ngomong, mati bisa suul khotimah. Hati-hati kamu kalau ngomong, jangan sembarangan. Nah itu buat senjata, itu buat melemahkan mental lawan. Jadi kita kalau ngobrol sama Habib ya nggak usah lemah mental kita, benar nggak bro? Ya benar. Udah pernah video Habib Lutfi belum? Yang jangan disamakan Habib Syiah gitu. Oh pernah lihat kemarin. Iya karena itu aku bingung bro. Maksudnya Habib Syiah itu yang seperti apa? Jadi hampir mirip kayak Habib yang dagang pakaian. Dia kan bilang aku sekarang udah nggak pakai gelar habaib gitu kan. Sekarang aku udah jadi orang biasa, hidup normal, dagang pakaian gitu kan. Nah terus dia ngomong Habib yang suka ndawir-ndawir, yang kelakuannya jelek lah, itu biasanya Habib Syiah gitu kan. Ya, jangan bentur-benturin ini Syiah, ini sunnah. Ya, katanya kan jangan bentur-benturin. Jangan dibentur-benturin, bener kan? Habib Lutfi bilang begitu kan. Nah ini pertanyaanku ya, Habib Lutfi tahu nggak ya kira-kira Habib yang Syiah mana, yang bukan Syiah tuh mana gitu? Ya. Contoh yang Syiah tuh seperti apa menurut kamu? Ini pertanyaan pertama dulu. Kalau Syiah ya itu yang membanggakan Ahlul Bait, ya itu Syiah. Kelompok Syiah di Indonesia itu kan Ahlul Bait Indonesia. Ketuanya kan itu seorang habaib. Berarti kayak Habib Bahar gitu? Bukan, ada lagi ketuanya siapa? Saya lupa namanya. Enggak, yang membanggakan Ahlul Bait.
Kalau pengembangan Ahlul Bait kayaknya semuanya. Yang kelihatan di medsos lah. Contohnya yang kelihatan di medsos kayak Bahar. Berarti itu sih salah satu termasuknya apa gimana tuh? Kalau menurut saya bukan sih. Nah, tadi katanya yang membanggakan ini. Enggak tahu ini kalau Habib di Indonesia. Kan? Ya emang kayak gitu sih ya. Yang dawir. Kalau si A itu kan yang hanya mempercayai sahabat Nabi itu kan cuma Ali bin Abi Thalib. Yang lainnya kan gak diakui kayak gitu. Iya. Taunya saya kan yang itu. Nah, kira-kira siapa ya yang kelihatan di medsos ya? Itu yang siapa? Habib yang Gen Z itu, yang pengikutnya banyak yang Gen Z. Oh, iya. Yang Habib yang muda itu loh. Iya. Tahu kan? Tahu. Tapi kenapa Habib yang merasa bukan dirinya bukan Syiah tapi nggak menasehati gitu, Bro? Nah, itu dia. Iya kan? Iya. Itu pertanyaan yang susah sebenarnya. Soalnya gini, saya lihat ceramahnya di YouTube, ceramahnya Habib Novel Al-Idrus. Ya. Dia bilang gini, kalau ada Habib walaupun kelakuannya kayak setan, kelakuannya kayak gimana, harus dihormati. Dia bilang kayak gitu. Habib Novel Al-Idrus. Iya, kenapa nggak ada yang menasehati? Nah, gitu. itu dia. Yang aku heran gini, Bro. Kalau sekarang sih aku udah nggak mabok-mabokan kan ya, kamu tahu sendiri lah. Aku udah berhenti hampir 1 tahun nggak minum minuman. Tapi selama aku masih minum minuman, masih hidup di jalan gitu ya, aku kan sering minum sama habaib. Nah, kalau memang kata-kata tadi Habib siapa Al-Idrus novel ya Al-Ngedabrus itu misalkan aku kan sering mabuk nih sama habaib. Terus Habibnya reseh misalkan. Reseh bahkan ngamuk, ya namanya orang mabuk gimana lah. Kadang karakter orang mabuk kan beda-beda, ada yang diem, ada yang bengong, ada yang ngecobres terus, ada yang rese gitu. Ini sih misalkan ya. Ternyata Habib yang lagi mabuk sama aku itu rese karakternya gitu. Nah, itu gimana tuh? Harus digebugin? Apa harus dihormatin? Apa gimana tuh? Kalau dihormatin kayaknya nggak masuk akal. Nah, itu dia. Itu dia. Nah, kan itu tadi ya bilang lucu kan? Kan lucu. Jadi aneh. Terus kalau pribumi yang maboknya rese digebugin gitu. Nah itu, jadi memang nggak adil. Mereka pengennya enak sendiri, bener nggak? Bener. Jelas itu yang ceramah Habib Novel Al-Idrus di YouTube banyak. Dia bilang kayak gitu. Walaupun Habib kelakuannya kayak setan, kayak ini harus dihormati. Ada memang jejak digitalnya ada. Banyak. Banyak nonton. Ya, cuman kalau dipikir secara akal sehat, bingung aja gitu. Terus Habib mulai mabok gitu, cium tangannya, dihormati, disanjung-sanjung, yang nggak ada gunanya. Nah, harusnya kalau orang lagi kayak walaupun Habib lagi salah apa gimana kan dinasehati apa gimana biar nggak kayak gitu kan, bukan malah dihormatin. Ya, yang heran tuh ketika banyak habaib yang ceramah kayak gitu ya, itu didiamkan. Tapi ketika sekarang lagi rame nih ya, lagi viral, malah pura-pura lagi didesak, didesak lah, lagi terpojok lah semua habaib. Mereka kompak pura-pura nggak tahu. Nah, siapa habibnya yang bilang begitu? Kasih tahu ke saya gitu. Kan aneh. Bro. Aneh. Itu kan video udah viral udah lama. Video-video begitu udah banyak. Ya banyak. Terus juga itu habib-habib lumayan terkenal di daerahnya lah mungkin kan. Masa nggak kenal? Iya kan? Iya. Gampangan yang ceramah kayak gitu habib yang punya nama lah. Ya intinya udah masuk medsos berarti kan udah nyebar kemana-mana di Facebook, di YouTube, di TikTok. Sedangkan mereka juga main medsos. Iya. Kayak Habib Bahar juga sering nge-live. Masa nggak tahu Habib yang ceramah begitu kan? Kayaknya nggak mungkin. Pasti udah tahu, tapi mereka tuh kompak banget gitu. Punya jawaban satu. Jawabannya sama kayak Habib Bagil kemarin. Siapa Habibnya gitu, yang ngomong begitu siapa gitu, pura-pura nggak tahu. Makanya terkadang gimana ya. Padahal Bang Haji kan pas bahas di podcast juga ngomongnya apa ya, nggak frontal gitu, maksudnya kan secara halus. Nggak langsung menuduh. Punya adab gitu. Punya adab lah. Kok kenapa setelah ada podcast itu Habib penyerangnya seakan-akan kayak frontal ya? Frontal, marah-marah. Iya, kayak Bar Haji. Kayak Bar Demit juga. Itu apa namanya, nyebut nama aja. Hei Roma gitu. Nah,
Ada videonya. Ada. Udah lihat kan ceramahnya Udah lihat. Bahar? Lihat. Ya gitu langsung. Hai Roma gitu. Wah, kayak ya benar-benar nggak punya adab, udah kelihatan banget lah. Nggak punya adab. Jadi bener apa yang sering aku katakan ya, sering aku bilang gitu, bahwa habaib itu punya karakter, bro. Oke lah, habaib ada yang baik, ada yang jelek, sama kayak kita kan. Ada yang suka ndawir, ada yang enggak, ya bener, nggak semua habaib tuh suka ndawir. Tapi mereka tuh memang punya karakter. Di saat mereka terdesak, terpojok, mereka ngeluarin karakternya gitu. Contohnya kayak yang Imam kemarin cerita gitu. Ada habib yang terkenal lah. Nah, pas naik mobil tiba-tiba ada orang tua nyebrang pakai sepeda, jalan kaki. Nah, habibnya kaget gitu. Langsung bilang, "Asu!" gitu. Nah, itu kan apa ya? Kalau kita ya, aku pribadi lah. Aku penampilan kayak gini lah ya, penampilannya selengean tatoan, tapi urakan. Nggak mungkin lah. Ya kan, nggak mungkin aku ada orang tua nyebrang terus bilang asu gitu. Itu nggak mungkin, bro. Masih punya adab. Ya masih punya adab lah, seenggaknya nungguin kayak biar si orang tua itu nyebrang. Ini kan langsung ngeluarin karakter gitu. Jadi di mata orang lain Habib itu terlihat baik ya, kata si Imam, ya itu Habib memang terkenal gitu. Otomatis kan harusnya ketika Habib itu terkenal berarti harusnya kelakuan dia patut ditiru dong sama kita, harusnya kan begitu. Tapi malah begitu kan, gimana kita mau niru gitu, bro. Jadi Habib itu punya karakter. Jadi buat teman-teman semua yang baru kenal habaib, gimana ya, jangan seneng lah. Bener nggak, bro? Bener kan? Bener. Iya. Terus itu yang pasti bilang hati-hati gitu, maksudnya dia mau ngapain gitu kan? Oh, yang selalu ngomong hati-hati ya, kamu kalau ngomong hati-hati, ya itu kan senjata, bro. Iya, senjata. Itu senjata. Jadi, nah itu balik lagi sama diri kita. Misalkan kamu Habib, aku nanya ke kamu, Bib, kenapa Mbah Malik namanya dirubah menjadi bin Yahya? Ini kan pertanyaan berat ya kan? Terus kamu jawab, bro gitu kan. Misalkan, hati-hati kamu kalau ngomong, hati-hati gitu. Apa namanya, Habib Lutfi itu udah dibaiat sama Mbah Malik, saksinya banyak gitu, termasuk Kidaan. Nah, Kidaan kan muhibin sejati, ya kan, jadi buat patokan. Jadi seolah-olah kita tuh harus ngikutin Kidaan itu sebagai muhibin gitu kan. Kita harus baik sama Habib, harus nyanjung sama Habib. Jadi buat patokan gitu, almarhum Kidaan kan. Nah, jadi Habib itu ngomong begitu, hati-hati kamu gitu. Jadi seolah-olah nyepatani kan, kalau bahasa sininya nyepatani. Ya kayak gitulah. Kayak neken gitu loh. Kutukan lah. Iya. Iya kan? Hati-hati. Nyepatani. Ya intinya kamu tuh Habib bilang begitu, hati-hati. Nah kita nih, aku nih, ketika mentalku lemah nih. Mentalku lemah. Aku ngasih pertanyaan tapi langsung dijawab dengan hati-hati kamu, jangan sembarangan kamu kalau ngomong gitu kan. Ya akhirnya mentalku lemah dong, ngedrop, ngedown, yang akhirnya aku nggak berani mempertanyakan lagi. Oh iya Bib, maaf Bib, kan begitu. Jadi kata-kata hati-hati itu memang buat ini, buat apa? Buat senjata mereka. Ini buat teman-teman yang nonton video ini dimanapun berada ya, kalau kenal Habib ya biasa aja, bro, serius. Apalagi kenalan di panggung, wah itu lebih parah. Dia kan bilangnya hati-hati nanti solo timah. Emang yang nentuin itu mereka kan, lucu kan? Nah itu senjata. Hati-hati kan kamu mati solo timah gitu. Habib Rizik kan bilang begitu juga, iya kan? Iya. Habib Rizik kan juga begitu. Ya memang senjata. Jadi ketika kita senang sama habaib, cinta sama habaib, terus habaibnya ngomong begitu, otomatis kita langsung apa ya? Langsung sujud lah, langsung percaya lah sama ucapan itu si habaib, langsung nurut. Bahasa Indonesianya apa tuh? Dia langsung patut lah ya ulah. Iya. Ya buat sekali lagi buat teman-teman yang baru kenal habaib, kalau kita sih biasa main sama habaib ya, kenalnya juga kenal di jalan juga.
nongkrong bareng, mabok bareng, apa bareng gitu kan. Ya biasa aja gitu. Jadi ketika aku baru kenal Habaib misalkan ya, Habaib yang belum mau kenal di panggung, di atas panggung ya biasa aja. Apalagi buat teman-teman yang baru kenal Habaib terus kenalnya di atas panggung aja nih, wah itu jangan langsung seneng lah, jangan langsung seneng, serius. Kalau kalian mau deket sama Habib ya nggak apa-apa, aku juga main sama Habaib, sama kayak kalian lah pecinta Habaib. Tapi kalau aku sekedar berteman biasa gitu kan, bukan muhibin, main-main sama siapapun boleh. Cuma ya sekali lagi karena Habaib punya karakter ya kita harus waspada aja gitu sama karakter tersebut, bener nggak bro? Bener. Pesan terakhir apa nih bro buat penonton nih? Pesan terakhir kayak gitu. Ya jangan, ya kayak Mas Towi bilang itu kan. Ya gimana? Jangan senang dulu kalau baru kenal Habib cuma di atas panggung. Ya di atas panggung. Belum kenal aslinya kayak gimana kan. Belum tahu. Iya, iya. Nah contohnya gini bro, teman-teman Habibku ya yang biasa mabok bareng nih ya. Terus dia pakai peci, pakai sarung. Biasanya dia biarin mana sarungan terus, enggak? Itu kan memang sarungan terus. Maksudnya kita pakein peci, pakai sarung, terus kita kenalin sama muhibin gitu. Itu gimana ya? Langsung disembah juga. Pasti kan? Ya kayak gitu. Iya. Jadi ya sebaiknya lah ya buat teman-teman dimanapun berada. Ini sih bukan menjelek-jelekan Habaib. memang karakternya begitu gitu. Ada yang baik, ada yang jelek ya iya. Cuma mereka punya karakter gitu. Dan punya tujuan kan? Ya pastinya punya tujuan, pastilah. Tujuannya apa? Ya pasti punya tujuan. Kayaknya kalau Habib berteman dengan orang-orang pribumi itu nggak kayak kita bergaul, nggak ada tujuan apa-apa. Kalau kita kan nongkrong ya nongkrong, ngobrol ya ngobrol. Kalau dia nggak ada tujuan apa-apa kan kalau kita. Kalau mereka nih ya, setahu kita nih ya. Habaib mau main ke rumah kita tuh lihat-lihat bro. Kalau kita orang kaya, mereka mau. Iya. Apalagi bisa itu si Habib bisa ngelihat, wah ini calon muhibin nih gitu. Bisa nih digocek-gocek nih duitnya gitu kan, misalkan bisa didawir nih pasti main mereka. Bahkan nginep. Karena banyak kan teman-teman kita kan yang begitu, yang kebanyakan teman-teman kita yang didatangin Habaib orang kaya apa orang miskin? Ya orang yang punya lah. Orang kaya kan? Nah iya. Apa Habib pernah main ke rumah teman-teman kita yang susah? Ada nggak bro? Ul? Ada nggak Habib yang main ke rumah teman-teman kita tapi yang susah? Biasanya dijadikan jongos. Ya, nggak ada kan? Ya, itu kalaupun ada dijadikan jongos paling. Ya itu pak dijadiin jongos doang, dijadiin jongos aja, sama disuruh nyari muhibin lainnya, mungkin kan? Begitu. Balik ke Roma Irama dia berdasarkan kenyataan. Menurut saya. Menurut kenyataan. Ya iyalah, itu kan kayak cerita-cerita pendawiran yang udah aku ceritain di konten-konten sebelumnya kan begitu. Itu cerita-cerita lama. Ada yang 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, itu kan cerita nyata gitu, realita. Jejak digitalnya juga ada. Iya, ya kalaupun nggak ada jejak digitalnya gitu, ya itu cerita-cerita masyarakat yang memang udah jadi korban gitu kan begitu. Jadi bukan cerita-cerita hayalan gitu. Dan kalau ada yang nggak terima kan bisa dipertanggungjawabkan cerita-cerita seperti itu, bisa ketemu sama narasumbernya langsung, karena narasumber itu kebanyakan ada yang takut ngeliat nampilin muka ya kan. Aku pernah nih kena dawir nih begini bla 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 bla, tapi aku nggak mau direkam, takut gitu kan. Karena memang mereka takut wajar, karena ketika ada yang mengkritik Habaib biasanya dipersekusi gitu kan. Nah akhirnya mereka tuh, masyarakat masih banyak yang takut. Tapi sekarang udah berani banyak yang menyuarakan, walaupun mereka nggak tampil muka, nggak kelihatan muka ya, seenggaknya udah 90 derajat lah. Masyarakat udah berani menyuarakan hal itu gitu. Yang tadinya lingkup teman deket sekarang udah terbuka gitu bro. Betul. Bener ya? Bener. Oke lah teman-teman, ini durasinya udah 20 menit. Terima kasih udah nonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.